Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas course 3D Game Art chapter 6 yaitu 3D Modeling. Di video kali ini aku bersama Ikhlas akan ngebahas beberapa tugas untuk tugas 3D Modeling. Oke, jadi untuk tugas chapter 6 ini peserta diminta untuk membuat model karakter berdasarkan materi dan peserta boleh memodif sedikit tentang si modelnya. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke tugasnya. Oke, di sini ada 4. Yang pertama ini dari Robbie Alexander. Dari Robbie Alexander ini dia bikin bentuknya agak beda ya dari apa yang di Materi ya. yang di materinya. Cuman di sini bisa dilihat kalau dia stylingnya cukup lumayan oke. Kalau dari styling buat mobile game kekinian masih masuk lah kayak gitu. Cuman agak kurang dapet sih dari si modelingnya, karena kan kita sekarang lagi karakter modeling. Jadi kalau karakter itu biasanya kita modelingnya tuh yang bentuknya organik. Jadi ada dua macam modeling, yaitu modeling yang hard surface, ada juga yang organik. Kalau hard surface itu misalkan kita bikin kayak objek-objek gitu, biasanya kita bikin si poligonnya tuh kita bikin kotak-kotak aja nggak masalah. Cuman kalau buat organik biasanya kita harus ada yang namanya topologi. Jadi topologi itu kita misalkan muka itu harusnya dia muter kayak gimana sih, poligonnya itu bentuknya nggak selamanya kotak, Ngikutin permukaan tentunya ya. ngikutin misalkan kalau ada hidung, kalau ada apa gitu. Buat si modelnya ini lumayan oke. Terus dia ada armaturnya juga, bisa digerak-gerakin. Cuman sayangnya di sini poligonnya masih kurang. Jadi sebenarnya dia tuh ada armaturnya. Si badannya itu harusnya tuh bisa dibengkok-bengkokin gitu. Cumannya karena si poligonnya kurang, harusnya di sini ada poligon lagi sih. Kalau ada poligon lagi, jadi dia badannya itu bisa dibengkokin gitu. Paling kekurangannya di situ aja sih. Terus kalau dari styling lumayan oke. Cuman sarannya sih kalau misalkan kita lagi ngerjain, misalkan dari assignmentnya kita diminta bikin karakter humanoid, terus kalau bisa kita ikutin aja gitu. Maksudnya misalkan diminta bikin humanoidnya kayak contohnya kayak gini, kita ikutin aja misalnya style kayak gitu. Maksudnya buat kalau kita punya style sendiri itu bagus. Kalau untuk belajar harusnya kita bisa ngikutin aja gitu apa yang diminta. Itu paling untuk Robbie Alexander. Langsung aja kita masuk ke Irfan Nugraha. Nah, di sini Irfan Nugraha. Nah, ini yang saya bilang tadi mengenai organic modeling sama hard surface modeling. Jadi di sini masih kelihatannya hard surface modeling. Jadi dimana kalau si vertexnya ini dia masih terlalu rata gitu loh. Mukanya rata gitu ya. Di kepalanya sebenarnya udah lumayan, maksudnya pasti udah ada referensinya kan yang dari sini. Cuman dari segi bentuk sih masih kurang ya, maksudnya masih bisa cari contoh lagi yang dari yang bikin humanoid gitu. Kalau dari yang si badannya ini juga masih kurang sih si vertexnya. Misalkan kita bikin low poly nih, nggak apa-apa kita bikin low poly, tapi low poly itu harus bisa mewakili gitu. Maksudnya jangan sampai ada kayak gini. Jadi begitu kita di subdivision surface, dia jadi kelihatannya kayak ada banyak yang kepotong atau tenggelam misalkan kayak di sini. Jadi nggak usah terlalu simple gitu kalau misalkan kita bikinnya. Ini kan kalau simpelnya begini. Itu sih paling sama mungkin rambutnya perlu coba dipelajarin lagi. Terus kalau buat rambut itu sebenarnya bisa aja kita bikin kayak dipisah dulu. Jadi kita bikin kayak base kita bikin base kepalanya dulu bulat, baru nanti kita bikin di atasnya ada rambutnya. Terus kalau buat bikin wajah juga misalkan kayak belum pede nih, misalkan kita bikin modelingnya tuh yang organik banget, maksudnya ada hidungnya, yang ada lekuk-lekuk gitu, ada matanya harus bulat pedal. Misalkan kita belum pede, kita nggak apa-apa bikinnya yang kayak yang bulat bentuk kepala aja, yang penting bentuknya itu udah dapat. Nanti baru buat si mata, hidung, mulut kita bisa kasih tekstur aja. Ini tekstur berarti ya. Terus kalau buat yang rambut, kalau ini kan dia langsung diekstrut dari si kepalanya. Kayaknya. Bisa juga kita misalkan bikin kayak misalkan dari cube. Ini contoh aja sih. Dari cube kita kasih subdivision surface. Misalkan 2. Nanti dia bakal jadi begini. Ini subdivision surface-nya yang masih kotak banget. Jadi bisa mungkin jangan terlalu kecil si polinya. Kalau misalkan kalau kita bikin muka tuh nggak apa-apa, dia agak padat gitu. Jadi ini bisa kita apply aja dulu. Kita apply, jadi sekarang kita udah punya agak banyak nih si
polinya. Sebenarnya kita bisa bikin rambut nih. Kita bikin rambut, kita bisa kayak misalkan rambutnya mau gimana banyak, misalkan kita rambut yang ala apa sih, batok di atas kepala gitu ya. iya, yang ala Ipin-ipin batok gitu. gitu. Ya, misalkan rambutnya ya begini lah. Yang kuncung gitu lah. Oke, misalnya kita mau rambutnya begini doang nih. Nah ini kita bisa shift D atau kita duplikat. Jadi dia bakal ada muncul gini. Si itunya ya, Jadi kulitnya. terus ini nggak usah digeser-geser. Misalnya kita shift D, udah kita taruh lagi si kursornya di situ. Artinya dia masih di tempat. Jadi dia tuh meskipun terpisah sama kepala, tapi dia masih In place gitu. masih in place, dia masih nempel gitu. Terus kita kalau mau pisahin tinggal kita seleksi aja yang tadi, bisa pencet L. Itu tadi kita bisa pencet seleksi semua yang terpisah tadi. Kita bisa pakai di separate, namanya pakai apa? Dipisahin kayak gitu. Bisa P sih. Jadi nanti kita punya dua objek di sini ya. Jadi ada objek kepalanya, ada objek rambutnya. Nah rambutnya ini nanti kita bisa diatur-atur lagi, dikasih ini, bisa kita extrude dari situ, kita styling lagi gitu. Jadi dikembanginnya dari si mesh yang rambutnya ini ya. Dikembangin dari mesh yang rambutnya itu. Jadi misalkan mau ganti-ganti rambut, jadinya nanti lebih gampang sih kayak gitu. Dan rambut udah lumayan sih, ini lumayan kece sih. Nah ini oke sih. Jadi dia udah bikin topologi buat sikunya. Jadi si topologi 32 ini topologi yang dipakai begitu kita ngerakin si sikunya. Jadi kalau sikunya nanti kita rigging, kita kasih animasi, kasih bone, kalau kita gerakin tuh dia masih Ngikutin ke sininya ya. bakal ngikutin ke situ, jadi nggak akan kelipet gitu loh. Ini oke sih. Ya mungkin perlu dipelajarin lagi yang mengenai modeling organik. Oke, Nugraha paling ya itu aja mengenai modeling organiknya perlu dipelajarin lagi. Sama low polynya nggak usah terlalu low, dan rambut. Kita lanjut. Lanjut Material apa nih? materi salvane. Wah ini udah Oke sih. Ini dari rambutnya volumenya udah dapet juga, udah lumayan bagus. Dari si bajunya juga udah. Jadi dari si ininya udah lumayan tepat sih. Jadi di sini ada topologi yang siku tadi, topologi yang buat ngeliatin begitu dia kelipet tangannya. Jadi di sini udah lumayan. Mungkin perlu cari referensi lagi sih yang buat si siku ini, karena biasanya di depannya itu 2 dan belakangnya 3, tapi ada juga cara-cara yang lain. Jadi banyak cara gimana kita bikin topologi yang bagus buat di siku itu, buat di tangan atau di kaki atau di persendian-persendian persendian gitu. Masih bisa ditingkatin lagi buat sendi-sendinya. Terus dari modeling si bajunya juga udah lumayan bagus sih. Jadi udah lumayan mewakili meskipun low poly, tapi si poligonnya, si vertexnya ini udah sesuai. Nah dari bagian mukanya juga udah rapi. Bagian mata ada loopnya sendiri, bagian mulut ada loopnya. Ini udah bagus di sini. Cuman ini aja sih, kupingnya masih belum dirapiin ya. Iya, gitu ya, kupingnya masih kayak kelupaan atau gimana. Ya rambutnya udah lumayan oke juga. Juga kayaknya udah dipisah ya berarti. Dipisah atau ini iya, extrude? Dipisah. Deh. Persen kaki baru yang belakang sih. Paling itu aja sih topologi yang persendian itu tadi. Terus sebenarnya sama ini sih, apa, kalau kita bikin baju di 3D model itu kita nggak perlu bikin bajunya itu berlayer-layer, jadi nggak perlu berlapis-lapis gitu. Karena itu nanti bakal nyusahin begitu pas di riggingnya. Kan kayak yang di sini kan dia baju sama bagian badannya itu masih ada. Sebenarnya biasanya 3D model itu dia nggak semuanya dibuat, misalkan oke lah kayak jubah ini dia di atas si bajunya dan dari topologinya udah sama kan, udah menyerupai sama yang di bawahnya. Cuman jadi ini masih oke karena dia nggak nutupin semuanya yang di bawahnya.
Jadi buat di animasi nanti ini masih oke, meskipun ya bakal ada PR begitu harus gerakin jubah nanti. Nanti itu bakal tembus-tembusnya agak lumayan PR sih. Nah terus paling bagian badannya ini kalau dilihat dia dibikin semua. Sebenarnya kita nggak perlu bikin semua di sini sih. Jadi kita bisa ngambil bagian tangannya sampai sini aja nih, sampai si ujung ininya aja, sampai ujung sleeve-nya aja. Jadi nggak perlu kita bikin lagi kayak double kayak gitu. Soalnya nanti begitu digerakin bisa tembus-tembus sih kalau kita bikin berlayar-layar. Jadi sampai bagian sini aja nih. Jadi tangannya buntung gitu. Kayak bagian kaki pun mungkin sampai bagian daerah sini aja. Jadi nggak perlu terlalu sampai ke dalam-dalamnya dibuat semua. Paling gitu sih. Terus dari posisi berdirinya juga udah lumayan bagus. Jadi kalau dilihat dari samping dia udah posturnya udah lumayan oke, meskipun buat postur yang bagusnya itu kita ngikutin yang manusia. Maksudnya beneran humanoid gitu sih. Dia kan kayak huruf S di bagian punggungnya sini. Ya huruf S, jadi kayak agak ke depan. Cuman ini udah oke. Selanjutnya yang terakhir ada dari Andi Amri. Ini dia udah bagus sih. Jadi bener-bener sampai ada IK-nya ini keren sih. Jadi udah ada armaturnya. Udah ada armatur, terus ada inverse kinematiknya juga di sini buat digerak-gerakin. Ini udah next level sih kalau buat armaturnya. Cuman masih ada yang perlu diperbaiki juga. Dari modelingnya sebenarnya dari stylingnya udah bagus sih. Jadi buat proporsinya ini udah oke. Meskipun nggak sama referensi, tapi ini udah bagus. Nah ini masih sama sih sebenarnya, yang si modeling bajunya ini masih dibuat masih nutupin, jadi masih double layer. Jadi kalau bisa nanti bagian badan yang ketutupan baju itu nggak perlu semuanya dibikin, jadi dihapus-hapusin aja sebagian. Terus kalau dari topologinya masih perlu dicobain lagi sih, buat topologinya diulik lagi. Ini masih rata, jadi itu sih emang perlu dipelajari lagi mengenai modeling organik. Jadi mengenai topologi itu tadi. Dari mukanya sih udah oke ya. Jadi dia di hidungnya juga bisa kelihatan ada topologi yang kelihatan nonjol gitu. Jadi bukan cuma di extrude, cuman ada loopnya. Ada loopnya. Di hidungnya ada loopnya, matanya ada loopnya, bibirnya ada loopnya. Jadi ini buat dianimasiin kayaknya bisa sebenarnya mukanya gitu. Cuman mungkin bisa dirapihin lagi dari posturnya. Jadi posturnya dia rada terlalu tegak gitu. Paling ini sih, ini buat semuanya juga. Tadi yang bikin topi-topi ini karena ujungnya tuh masih terlalu runcing nih. Jadi kita bisa bikin kayak vertexnya ini kalau di 3D kita bisa bikin satu. Cuman sebenarnya di dunia nyata itu nggak ada model, nggak ada objek yang kayak vertex itu cuma satu itu di ujung. Bener-bener satu. Jadi itu kayak bakal terlalu tajam banget. Jadi kalau dia kena cahaya itu dia bakal kelihatannya rada aneh sih, terlalu tajam sih. Okay. Jadi setidaknya ujungnya itu kita misalnya mau bikin kayak minimal 3 atau 4 gitu. Jadinya kayak dia bakal kayak membulat gitu di ujung. Okay. Meskipun kecil banget, terus tajam banget, tapi ujungnya tetap membulat. Paling itu. Terus nggak banyak sih. Pokoknya intinya sih kalau yang Andi Amri ini topologi siku sama rambut bisa ini lagi sih, bisa dibagusin lagi. Jadi biasanya kalau bikin rambut itu ini kan masih kayak rada acak gitu ya. Kita bisa kalau mau bikin bagus itu jadinya dia kayak pengulangan dari beberapa objek gitu. Jadi kayak misalkan objek rambutnya itu ada misalnya 2, nanti kita sampingnya duplikat lagi ya 2. Jadi dia bakal kelihatan lebih rapi. Terus bisa dibikin juga kayak tengah itu rada cembung atau gimana, jadinya dia kayak membulat gitu. Jadi ada volumenya. Oke, itu tadi pembahasan tentang tugas 3D model.
mungkin sebelum ditutup pengen nanya dulu sedikit tentang tadi ada beberapa hal tentang topologi. Untuk kayak yang organik itu kan ada kayak sendi-sendiannya. Nah, tipsnya biasanya untuk kayak gitu gimana sih? Sebenarnya buat topologi itu nggak ada acuan yang benar-benar kayak seharusnya topologi siku itu kayak gini nih, harusnya 3-2 gitu, atau topologi muka itu harusnya kayak gini. Sebenarnya itu nggak ada acuan yang pastinya, karena topologi itu nanti kita bikin sesuai sama animasi yang bakal kita capai gitu. Yang pengen kita capai itu animasi kayak gimana sih, apakah dia tangannya bisa ngangkat ke atas, atau nanti kita bakal pakainya begitu di game kayak ragdoll atau segala macam. Jadi topologi itu bakal nyesuaiin dari itu. Cuman kalau misalnya kita mau belajar, kita bisa kayak ikutin tutorial aja di YouTube. Misalkan ada orang bikin karakter humanoid gitu, dia bikin topologinya kayak gimana sih. Nanti kan dia bisa bikin kayak kita bikin topologinya, dia bikin topologinya dulu, terus nanti bikin kayak si armaturnya, si bonnya segala macam. Jadi kita bisa ngikutin dulu aja punya orang itu. Nanti kita cari tutorial yang lain, biasanya topologinya beda lagi gitu. Jadi kita ikutin lagi, nanti kalau kita udah paham, kita baru bisa bikin kayak topologi yang bakal diasif sama saya sih kayaknya kayak gini gitu. Misalkan kalau buat siku pengennya formasinya begini, buat muka begini gitu. Terus kalau buat misalkan kita pengen nyari-nyari topologi gitu, referensinya bisa nyari di Sketchfab. Jadi Sketchfab itu ada aplikasi Androidnya, atau bisa kayak ada webnya gitu. Nah, di situ tuh ada model-model yang orang bikin. Itu kita bisa lihat kayak wireframe-nya. Jadi nanti wireframe itu kelihatan, kalau dia bikin karakter ini ternyata si topologinya begini gitu. Atau kayak misalkan kalau saya sih misalnya di Pinterest, saya nyarinya di Pinterest, kayak cari aja kayak low poly topologi karakter gitu, karakter low poly topologi. Itu bakal keluar sih di situ. Jadi tinggal ya contek-contek aja dulu sampai kita bisa nguasain kayak gitu. Oke, itu kata kuncinya cari aja coba di topologi ya. Kita ikutin dulu aja yang orang lain yang udah pernah bikin. Nanti kalau udah paham baru kita bikin sendiri. Oke. Paling gitu pembahasan untuk tugas karakter model. Sekian pembahasan tugas untuk chapter ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah ngumpulin tugasnya. Dan kamu yang masih ngerjain tugas, ayo segera kumpulin tugasnya biar segera bisa di-review dan dikasih komentar sama mentornya. Dan kamu yang misalkan bingung pas lagi ngerjain tugas ini gimana, apalagi kan mungkin yang karakter modelnya ini cukup kompleks ya. Lumayan loncat juga dari yang tadi. Yang sebelumnya Empire kan gitu kan. Nah, langsung aja bisa ditanyain di forumnya, nanti akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia gitu. Dan kalau kamu misalkan ada yang tanya, ini tuh apakah masih bisa ngumpulin nggak sih kalau saya udah telat? Nah, masih bisa selama batch ini masih berlangsung. Jadi pokoknya kalau kamu pengen kerjain aja lah pokoknya gitu. Oke, kalau gitu aku ya, ikhlas. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas selanjutnya. Dadah.